Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan membaca tafsir Muyassar di surat Al-Baqarah ayat ke berapa? 58. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 58. Volumenya dikeraskan sedikit. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qulna adkhulul hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragada. Situ ya, ayat situ ya. Wa idz qulna adkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. واذكروا, dan ingatlah kalian wahai Bani Israel, zuriat Yaqub, nikmat kami alaikum kepada kalian, hina ketika kulna kami berkata kepada kalian, udkhulu masuklah kalian Madinata kota Baitul Maqdis, masuklah kalian kota Baitul Maqdis, tanah Baitul Maqdis. Fakulu, dan makanlah min thayyibatiha, hasil-hasil terbaiknya dari Baitul Maqdis itu, fi ayyi makanin minha, fi di ayyi manapun makanin tempat, minha dari kota Baitul Maqdis. Aklan, makanlah dengan hanian, dengan gembira, dengan senang hati. Ya, makanlah, masuklah ke kota Baitul Maqdis dan makanlah ya hasil-hasil terbaik di kota tersebut dari tempat manapun dengan senang hati, dengan gembira, dengan bebas. Nah, ini makna ragadan, haitsu syi'tum, ya, ragadan, aklan hanian, ya, wasian, bebas, kalian bebas makan dengan senang, ya. Wakunu, dan jadilah fi dukhulikum, jadilah kalian dalam masuk ke kota Baitul Maqdis khadi'in, orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dzalilin, patuh lahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuklah ke kota Baitul Maqdis itu dengan penuh ketundukan, kepatuhan, ya, dengan penuh merendahkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna wadkhulul baba sujjada. Ya. Jadi para mufassirin di sini dalam tafsir Muyassar di sini memaknai sujud di sini dengan makna yang lebih luas, yaitu tunduk dan patuh serta merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa qulu, seraya kalian mengatakan, Rabbana, ya Allah, gugurkanlah anna dari kami, dzunubana, dosa-dosa kami. Wa qulu hittah, ya, hittah. Isim fi'il ya. Hutta'ana, ya, hatta yahuttu, hutta'ana dzunubana. Gugurkanlah dari kami dosa-dosa kami. Anna dzunubana. Naghfir lakum, nastajib, niscaya kami akan mengabulkan lakum permintaan kalian, wa na'fu, dan kami akan memaafkan angkum kalian, wa nasturha alaikum, dan kami akan menutupi, ya, dosa-dosa kalian. Ini makna naghfir lakum. Allah mengabulkan permintaan mereka, memaafkan dan menutupi dosa-dosa mereka. Wasanazidul muhsinin, wasanazidu, dan kami bahkan akan memberikan tambahan al-muhsinin kepada orang-orang yang berbuat kebajikan, bi'amalihim, sebab amal perbuatan mereka, memberikan tambahan apa? Khairan, ya, pahala kebaikan, wa thawaban, dan ganjaran. Pahala kebaikan dan ganjaran. Ya. Masuklah ke tanah Baitul Maqdis, Palestina, ya, makanlah dengan bebas, ya, hasil-hasil terbaik di situ dengan senang hati, dan hendaklah kalian masuk dalam keadaan sujud, dalam keadaan apa? Tunduk patuh, ya, merendahkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengucapkan, ya, hittah. Ya. Hittah. Gugurkan dari kami dosa-dosa kami. Ya. Naghfir lakum. Naghfir ini jazm. Naghfir ini fil mudhari' jazm. Penjazmnya apa itu? Hah? Penjazmnya apa? Naghfir. Penjazmnya apa? Jawabul amr. Kenapa dia jazm? Karena dia jawabul amr. Amrnya waqulu hittah, atau udkhulu, wa idkhulna udkhulu hadhil qaryah. Jawabannya naghfir lakum. Dan jawabul amr ini bisa didapatkan apabila semua yang diamarkan, semua yang diperintahkan itu dipenuhi. Ya, masuk ke tanah Baitul Maqdis dalam keadaan sujud, tunduk, patuh, dan merendah diri kepada Allah seraya mengucapkan hittah, ya, memohon ampunan. Ya, kalau sekedar masuk tapi nggak mengucapkan hittah, nggak dapat. Jawabul amrnya naghfir lakum khotoyakum wasanzil muhsinin, nggak dapat. Ya, jadi harus semuanya, ya, sama seperti jawabus syart. Fabaddala al-jairun, fabaddala, lalu menggantilah al-jairun, orang-orang yang jair, orang-orang yang jahat, orang-orang yang fasik, ad-dhalun, orang-orang yang sesat, min bani Israila, min dari bani Israel qaulallah, mengganti apa? Menggantilah mereka qaulallah, ya, firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa harrafu, dan mereka merubah al-qaula, ucapan yang diperintahkan. Apa tadi ucapan yang diperintahkan? Hittah. Wal fi'la, serta perbuatan yang diperintahkan kepada mereka, yaitu apa? Masuk ke Baitul Maqdis dengan sujud jami'an, ya, sekaligus.
Ya, semuanya. Mereka merubah ucapan yang diperintahkan agar mereka ucapkan, ya, perbuatan yang Allah perintahkan agar mereka lakukan, sekaligus mereka rubah. Ya, mereka ganti firman Allah SWT. Iddakhalu, di mana mereka masuk ke tanah Baitul Maqdis, tanah Palestina, yazhafun ala astahihim, yazhafun, ya, merayap merangkak, ala astahihim, dengan apa? Astah, ya, pantat mereka. Apa, jalan apa, ngisok? Ngisok bahasa Indonesianya. Hah? Kan dulu bahasa Indonesia nggak punya kosakata ngisok. Iya, bahasa Jawa ngisok itu. Iya. Jawa aja, Jawa Tengah ya kan? Jawa Barat enggak ngerti ya? Enggak ngerti ngisok. Kalau merangkak kan pakai lutut, pakai tangan, ya kan? Ya, jadi mereka jalan jongkok. Ngisot itu bahasanya jalan jongkok. Mereka ngisot, berjalan jongkok. Ya, mereka berjalan masuk dengan jalan jongkok. Waqalu, seraya mengatakan, ya, habbatun fi sya'ratin. Disuruh bilang hittah, mereka malah bilang habbah atau hibbah fi sya'rah. Ya, apa artinya? Ya Allah, berikan kami gandum. Berikan kami gandum. Ya. Habbatun fi sya'rah. Ya. Berikan kami gandum. Ya. Dirubah, suruh bilang hittah, malah bilang habbatun fi sya'rah. Orang Yahudi memang begitu. Ya. Di kalangan umat Muhammad SAW juga ada yang ikut-ikutan orang Yahudi juga begitu. Berapa banyak? Ya. Kosakata syariah diganti sama mereka. Ya, sampai-sampai ada yang seorang ustaz, ya kan, takbir diganti apa itu? Nasallallahu alaihi wasallam. Takbir, ya. Itu kan Yahudiyah itu. Ya, bid'ah Yahudiyah itu. Masih ngeles lagi, kan? Itu bentuk istihza bukan? Hah? Bentuk istihza bukan? Nah, coba baca tafsirnya. Jangan dijawab dulu. Wastahza'u bidinillah. Mereka berbuat istihza kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka berbuat penistaan. Mereka melakukan penistaan, olok-olokan. Bidinillah, terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mengganti kosakata syar'i, ya, dengan tujuan untuk apa? Untuk mengundang tawa dan sebagainya, itu olok-olokan, bentuk olok-olokan itu. Ya, banyak orang yang ngaku Islam, bahkan ustadz ya, sallallahu alaihi wasallam. Mau dibilang dapat udzur kejahilan, kok dia ustaz, gelarnya LCMA, ya kan? Masa LCMA dapat udzur kejahilan? Ya kan? Fa anzalallahu alaihim, maka anzala Allah menurunkan alaihim kepada mereka azaban, hukuman azab, min dari as-sama, dari langit, bisababi, disebabkan tamarrudihim, kedurhakaan mereka. Kalau isyan itu kan durhaka, kalau tamarud itu durhaka yang nakal. Nah, gitu. Tamarud itu lebih apa? Lebih nakal dari sekedar durhaka. Ya, isyan itu aja sudah berat, ya. Ini plus nakal gitu. Ya.
Jadi maksiat disertai dengan pembangkangan, tamarud namanya. Wa khurujihim, dan disebabkan oleh khurujihim, keluarnya mereka an taatillahi, dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzan. Rijzan apa artinya rijzan? Rijzan minas samai. Apa tadi artinya rijzan? Adzaban. Adzaban. Ya, kasih sudah tak ajarin kan caranya belajar tafsir ini, kasih tanda. Rijzan itu nomor 1, misalkan tadi kosakata asing, kasih di atasnya kasih nomor. Tanda, nanti di luarnya dikasih nomor yang sama yang tafsirnya itu. Kalau nggak punya pewarna, ya kan? Kalau punya pewarna di garis atas, ya. Artinya kalau garis bawah nanti tasabuh. Ayat berikutnya, wa idhistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 'aina qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Wazkuru, dan ingatlah wahai Bani Israel, nikmatana, nikmat kami alaikum kepada kalian. Wa antum, sementara kalian utasun, sedang kehausan. Jama' atis. Utasun seperti kafir, kufarun, ya, fasik, fusak, atis, utas. Utasun, sementara kalian apa? Kehausan, dahaga fitihi. Fitih apa tih kemarin? Hah? Dalam masa penggelandangan. Dalam masa menggelandang. Ya. Dalam masa kalian jadi gelandangan, kalian kehausan, di tengah-tengah kalian jadi gelandangan, hukuman dari Allah SWT. Ingatlah nikmat kami kepada kalian. Hina, ketika da'ana, berdoa kepada kami. Siapa yang berdoa kepada kami? Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Musa bidara'atin, dengan mengibah, merengek-rengek serta mengibah, berdoa kepada kami dengan mengibah dan merengek-rengek. Bidoroah namanya. Apa yang diminta oleh Nabi Musa? An, yaitu annya tafsiriyah, karena didahului dengan ya qaul duna lafzihi, yaitu da'a, yaitu naskia, agar kami memberi minum qaumahu, kepada kaumnya. Agar kami memberi minum kepada kaumnya. Kan gelandangnya di tengah-tengah padang pasir kan? Iya. Kemarin apa? Sudah dapat apa kemarin? Di ayat sebelumnya kemarin sudah dapat manna dan salwa. Manna itu kemarin disebut apa? Baru ingat sekarang saya. Manna itu disebut huwa syai' yusbihus sam. Yusbihus samgha. Samgha kemarin saya sebut apa? Somgho itu apa namanya? Somak itu apa? Kemenyan itu. Somgho itu kemenyan Arab itu. Kemenyan Arab, permen. Kemenyan Arab sing dijual-jual, tahu kan? Yang di pasar Arab itu kan biasa ada kemenyan Arab, tahu kan? Yang warnanya ada oranye, warnanya warna-warni itu kan? Kecil-kecil segini kayak permen itu. Kemenyan Arab itu somak namanya. Apa saya lupa bahasa kitanya apa? Hah? Bahasa kitanya apa? Orang biasa digigit-gigit itu. Katanya untuk obat beberapa penyakit. Ya, dibikin minum. Ya, kayak gula batu. Ya kan? Pernah lihat ya? Kayak gula batu warnanya somak itu. Somak itu namanya. Ya.
Tapi rasanya apa? Hah? Apa? Rasanya rasa madu. Itu dibilang gitu. Ya, sedangkan di tafsir yang lain disebut apa? Manna itu minuman berupa madu, kan? Kalau di sini somak rasa madu. Jadi somak itu bermacam-macam memang. Ya, dikunyah, ada yang dikunyah, ada yang dikunyah-kunyah, disap-isap, ada yang dibikin minum. Apa jenenge? Apa jenenge? Somak namanya. Kemenyan Arab ya kan? Istilahnya itu. Nah, ini di sini apa? Kalian agar fakulna, maka kami katakan kepada Musa alaihissalam, idrib, pukullah bi dengan asaka. Dengan apa? Tongkatmu. Apa yang dipukul? Al-hajar, batu. Ya, batu. Batu itu karena ada alnya. Pukullah dengan dengan tongkatmu batu itu. Fadarabah. Lalu Nabi Musa memukul batu tersebut, fanfajarat, dan terpancarlah, ya, infa'ala. Wazan infa'ala itu terjemahnya pakai ter. Ya. Infajarat, terpancar. Ya. Dan terpancarlah minhu, darinya, dari batu itu, ithnata asyrata, 12 ainan. Apa 12 apa? Ainan, mata air. Bukan 12 mata, 12 mata air. Bi'adadi, sesuai jumlah al-qabaili, suku Bani Israel. Sesuai jumlah suku Bani Israel. Supaya apa? Nah, supaya tidak saling berebut, sehingga berpotensi untuk apa? Bertengkar, ribut, ya kan? Anunya mereka kan, tabiat mereka kan gitu. Iya. Ma'a, disertai iklami, pemberitahuan, kulli, kepada setiap qabilatin, suku, bil ainil khasati, berupa mata air, satu mata air khusus, biha, untuknya, hatta, sehingga la, tidak, yatanaza'u, mereka saling bertengkar, berebut, sehingga supaya mereka tidak saling bertengkar, saling berebut. Wa qulna lahum, dan kami berkata kepada mereka, kulu washrabu, kulu, makanlah. Apa kemarin makan apa? Manna wa salwa, washrabu, dan minumlah, min rizkillah, dari sebagian rizki Allah. Wala ta'saw, dan jangan kalian, wala tas'au, wala ta'thau, wala tas'au, wala ta'thau, wala tas'au, dan jangan kalian tas'au, menebar, ya, berkegiatan, berusaha menebar, fil ardi, di muka bumi ini, mufsidin, kerusakan. Jadi seakan-akan sudah apa namanya? Kalau namanya manusia itu sudah firasat, itu sudah firasat kalau Bani Israel itu tukang, orangnya itu destruktif, tukang bikin kerusakan di mana-mana, ya, sehingga ketika nyuruh mereka makan dan minum aja di embel-embeli apa? Peringatan, dan jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini. Gitu. Nah, makan, minum situ, ya, jangan merusak. Jadi seakan apa? Seakan kalau manusia itu sudah firasat. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala itu mengisyaratkan kepada kita yang membaca itu bahwa Bani Israel itu, ya, teroris mereka itu.
Ya, nah bahasanya kan teroris. Tukang menebar kerusakan itu kan teroris namanya. Ya. Dan mereka tahu itu, makanya mereka memutarbalikkan fakta. Umat Islam yang di dalam Al-Quran dikabarkan sebagai umatan wasaton, ya kan? Sebagai umatan wasaton, sebagai khairu ummah, ya, oleh mereka. Sedangkan mereka yang disebut mufsidin, oleh mereka dibalik. Ya, umat Islam yang mufsidin, mereka yang khairu ummah, mereka yang wasaton. Ya. Dan gobloklah orang Islam yang mau ketipu. Ya, nggak pernah ngaji Quran. Ngajinya cuma tabarukan aja. Ngaji Quran tak tabarukan, nggak di tadaburi maknanya. Malah kuale orang Yahudi dibilang, ya, penebar kasih sayang, penjaga perdamaian dunia, anti teror, polisi anti teror dan sebagainya. Umat Islam sih dibilang teroris. Tidak, ayatnya jelas, wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Padahal ini kan nyuruh makan. Sekarang antum ambil, kalau baca tadabbur Al-Qur'an, itu namanya tadabbur, itu ta'akul. Ya. Ta'akul. Ya, jangan sambil ngantuk. Kalau tadabbur Quran itu akalnya sambil jalan. Sekarang gimana Bani Israel itu gelandangan di tengah-tengah padang pasir mau berbuat kerusakan, gimana? Berbuat kerusakannya. Hah? Nah, kalau dia gelandangan di Semarang sini, ya, potensi untuk berbuat kerusakan, berbuat pengerusakan itu destruktifnya, potensinya besar kan? Peluangnya besar. Nah, ini dia sudah gelandangan di tengah padang pasir, makan minum gratis dengan makan minuman yang terenak dari surga. Dia mau berbuat kerusakan di mana gitu loh. Apa yang mau dirusak apa? Bebatuan yang ada di padang pasir itu. Jadi itu isyarat kepada kita, memang mereka punya apa? Itu potensi internal mereka. Bukan potensi lingkungan. Lingkungan tidak mendukung untuk mereka berbuat apa? Pengerusakan, berbuat teror, tidak mendukung lingkungan. Orang nggak ada tetangga, nggak ada siapa-siapa, di tengah padang pasir tertatih-tatih, sampai disebut tertatih-tatih mereka di tengah padang pasir. Jadi gelandangan, ya, tunawisma tanpa tempat, ya. Jadi potensinya potensi internal itu. Potensi internal itu diri mereka, potensinya besar untuk berbuat kerusakan. Wassalamualaikum. Sifat Yahudi itu sifat Yahudi. Ya, jadi terorisnya itu kayak bawaan lahir itu orang-orang muslim. Lah Allah quwwata illa billah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan ayat yang ke-61 di. Ya, jadi Bani Israel itu berapa suku? 12 suku. Ya, masing-masing suku sudah dikasih jatah mata air dari yang batu yang mengalir, yang memancar. Ya, mukjizat enggak? Mukjizat. Tapi Nabi kita Muhammad SAW mukjizatnya lebih hebat lagi. Kalau itu batu dipukul keluar air terpancar 12 mata air. Nabi SAW air memancar bukan dari batu. Dari apa? Dari sela-sela jari tangannya. Air itu memancar dari sela-sela apa? Jari tangannya ketika para sahabat sedang safar di perjalanan kehabisan air wudu. Sampai mereka berebut, jumlah mereka yang banyak saat itu berebut kadu yaktatilun, kata Bilal kan. Kayak orang mau bunuh-bunuhan rebutan air, ya, tabaruk. Air yang memancar dari sela-sela jari tangan Nabi SAW. Sampai mereka wudu semua, mereka minum kenyang, mereka nyimpan air itu sampai sisa-sisa. Jadi
Setiap mukjizat yang ada pada nabi-nabi terdahulu itu ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahul musta'an. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Fadhlu.